Coba tebak kalori 1 biji klepon itu berapa? 1 biji yang kecil. 1 biji. Berapa ya? Jadi kita makan 2 biji klepon sama makan nasi 1 piring itu sama. Sama. Oke. Jadi makanya gulanya naik. Iya. Halo sahabat Mangusada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Baik, kembali lagi ke podcast Sehat Mangusada bersama saya Putu Ariantini. Nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik-topik kesehatan terkini yang tentunya sangat bermanfaat bagi sahabat Mangusada. Nah, pada podcast kita hari ini kita telah mengundang salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah Mangusada. Salah satu dokter spesialis kita adalah dokter spesialis gizi klinik, yaitu Dokter Felita Suryarini. Halo Dokter Felita, apa kabar semuanya sahabat Mangusada? Perkenalkan, nama saya Dokter Felita Suryarini. Saya dokter spesialis gizi klinik yang saat ini bertugas di RSD Mangusada. Terima kasih loh ya, saya pagi ini sudah diundang ke podcast Mangusada. Iya, terima kasih juga Dok sudah mau menerima undangan kita. Oke, ini kali kedua Dokter Felita masuk ke podcast kita, Dok ya. Oke, kali ini kita akan membahas seputar diet pasien diabetes mellitus, seperti itu deh ya. Nah, seperti kita ketahui, diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula dalam darah itu naik ya, atau tinggi. Jadi penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin untuk mengontrol jumlah glukosa darah. Nah, sehingga pasien-pasien diabetes ini perlu mengontrol gula darahnya itu salah satunya dengan diet, seperti itu Dok ya. Oke. Untuk diet ini, mengapa sih diet memainkan peran penting dalam pengelolaan diabetes mellitus? Seperti itu. Silahkan Dokter. Oke, jadi sebenarnya diet itu penting sekali ya. Bahkan kalau kita lihat di algoritma dari tata laksana penyakit kencing manis itu, yang paling pertama dari tata laksana kencing manis itu adalah modifikasi lifestyle atau gaya hidup, yang salah satunya adalah diet itu sendiri. Jadi sebelum pengobatan dimulai itu sebenarnya yang awal kita lakukan itu adalah modifikasi gaya hidup yang di dalamnya itu ada komponen dari nutrisi. Oke, untuk tujuan utamanya, apa saja tujuan utama dari diet untuk pasien diabetes? Oh iya, tentu saja pastinya untuk mencapai kontrol glikemi yang diinginkan ya. Berapa sih kontrol glikemi yang kita inginkan gitu ya. Kalau misalnya puasa harapannya kurang dari 130, kemudian kalau 2 jam setelah makan harapannya itu bisa kurang dari 180 gitu. Dan selain kontrol glikemi, tentu saja kita perlu untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi pada pasien kencing manis. Dan seringkali nih orang kencing manis kan pasti, tidak semua, tapi mayoritas berat badannya berlebih. Jadi ya salah satu tujuan terapi gizi itu adalah juga untuk menurunkan berat badan supaya ideal. Oke, nah berbicara tentang berat badan Dok ya. Nah, kadang ada beberapa pasien diabetes setelah dia tahu dia terkena kencing manis, malah berat badannya turun. Itu karena salah pola makan atau bagaimana Dok? Oke, jadi penurunan berat badan pada pasien kencing manis itu disebabkan bisa berbagai hal. Yang pertama karena penyakit kencing manis itu sendiri kan jadinya tubuh itu tidak bisa mengutilisasi atau menggunakan glukosa atau gula darah, sehingga ya lama-lama berat badannya akan turun. Selain itu, kencing manis itu sebenarnya suatu penyakit peradangan kronis, di mana peradangan itu pasti akan menyebabkan gangguan metabolisme, penurunan nafsu makan pada jangka panjang, sehingga berat badannya akan turun. Yang ketiga, ya kadang-kadang ada disinformasi atau misinformasi dari pasien itu sendiri. Kan kita tahu sekarang ya sudah teknologi zaman 5.0 sudah
kita bisa search semua informasi di internet yang belum tentu sebenarnya valid. Jadi ya kadang misinformasi itu pasien dietnya kurang tepat, tidak cocok lah sebenarnya untuk dia, sehingga malah turun berat badannya kebablasan. Gitu. Oke, nah untuk makanan, apa saja makanan yang sebaiknya dihindari oleh pasien diabetes, Dok? Nah, biasanya saya suka nyebutnya GGL, gula, garam, sama lemak gitu. Oke, gula, garam, sama lemak. Kita singkatnya GGL, gula, garam, lemak. Jadi gula itu sendiri yaitu penambah rasa manis pada makanan gitu ya, tidak melulu harus sukrosa, bisa fruktosa gitu ya. Jadi biasanya itu adanya tidak hanya pada gula ya, tapi kecap, saus itu juga ada fruktosanya. Kemudian jus kemasan, minuman kemasan gitu ya, tentunya roti-roti gitu. Terus kalau kita orang Bali suka jajah Bali, klepon dalamnya ada gulanya. Kemudian nah selain gula itu ada yang namanya karbohidrat olahan atau karbohidrat tapi yang sudah diolah oleh manusia. Biasanya sudah diubah bentuknya jadi tepung. Nah, setelah jadi tepung itu diolah kembali menjadi suatu bentukan makanan lain. Misal mie, bihun, kemudian bakso, yang kita suka semuanya terang bulan. Nah, itu semua roti-roti. Nah, itu semua adalah karbohidrat sederhana yang sebenarnya juga dihindari. Gitu. Nah, bagaimana jika pasien diabetes ini pengen banget, misal contoh mie. Nah, aduh saya pengen banget nih makan mie, boleh nggak? Nego biasanya. Nego ya. Jadi gini, sebenarnya lebih ke banyak pertanyaannya itu adalah kalau pasien DM sebenarnya perlu nggak sih mengonsumsi karbohidrat, lebih kayak gitu rata-rata orang tuh bertanya ya, termasuk yang mie tadi itu gitu. Jadi pasien kencing manis pun tetap memerlukan karbohidrat sekitar 45-60% dari total kalori harian gitu. Tapi memang karbohidratnya itu harus dipilih gitu. Yang dipilih yang bagaimana? Jadi karbohidrat itu ada yang kita sebut dengan indeks glikemik atau kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan gula pada tubuh gitu ya. Yang tentunya kita pilih yang indeks glikemiknya rendah dibandingin indeks glikemiknya tinggi gitu ya. Terus yang kedua adalah tadi saya sudah sempat menyinggung. Jadi ada yang namanya karbohidrat simpleks yang sudah diolah dan karbohidrat kompleks yang masih alami yang belum diolah. Nah, kalau pasien kencing manis tentunya yang harus dipilih yang karbohidrat kompleks ini gitu. Apa aja itu? Sebenarnya yang paling aman untuk pasien kencing manis itu adalah yang kompleks itu seperti nasi merah, nasi hitam. Kalau nasi putih termasuk enggak? Sebenarnya iya, tapi yang belum disilip. Ketika dia sudah disilip, kemudian kulit arinya sudah hilang, nah itu jadi tinggi gulanya. Kemudian umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian itu kompleks. Pertanyaannya, nah kalau yang simpleks boleh nggak? Sebenarnya boleh aja, tapi tetap in moderation atau jumlahnya dibatasi gitu, dan tidak sering. Misal seminggu sekali mau makan mie, ya silakan. Cuman ya mungkin tidak satu porsi ya, seperti yang kita orang sehat, mungkin ya setengah porsi. Dan sebenarnya ada mie yang terbuat dari gandum utuh, dan itu sebenarnya jauh lebih aman dibandingkan dengan mie kita kan dari tepung ya, tepung yang sudah dipecah ininya. Jadi itu emang gulanya tinggi. Cuman kalau kita bisa menemukan mie yang dari gandum utuh, di Bali ada yang jual, itu lebih aman. Oke, berarti untuk mitos benarkah penderita diabetes tidak boleh makan karbohidrat itu salah, Dok ya? Salah. Harus dipilih. Oke. Bagaimana cara memilih sumber karbohidrat yang baik, Dok? Nah, itu tadi sebenarnya kita sudah bahas ya. Jadi yang kita pilih yang baik itu yang pertama yang indeks glikemiknya rendah gitu ya. Jadi
ini ada tabel ya. Jadi tabel ini yang sebelah kanan itu yang hijau. Jadi itu adalah yang indeks glikemiknya rendah, yang sebenarnya aman untuk pasien kencing manis. Kemudian yang tengah itu yang warna kuning itu adalah yang indeks glikemiknya sedang, boleh dikonsumsi cuman in moderation, yang mungkin 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Kemudian yang paling kiri yang warnanya merah itu adalah yang indeks glikemiknya paling tinggi. Jadi itu sebaiknya dihindari. Boleh nggak kalau pingin? Ya boleh, seminggu sekali, 2 minggu sekali dengan jumlah yang dibatasi masih boleh. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang karbohidrat. Sekarang ke protein dan lemak, Dok ya. Apa peran protein dan lemak dalam diet diabetes dan bagaimana cara memilih sumber yang sehat? Oke, sebenarnya kalau protein sendiri tidak ada yang indeks glikemiknya tinggi, utamanya dari hewani. Jadi indeks glikemik protein hewani itu semuanya rendah. Gitu. Kalau nabati mayoritas rendah. Kacang kedelai, tempe tahu itu rendah, kacang hijau itu rendah. Yang agak tinggi itu cuman si kacang merah. Kalau kita orang Bali buat sayur ada kacang merahnya, ya kacang merahnya itu indeks glikemiknya agak tinggi. Cuman itu satu aja, yang lainnya rendah. Kalau protein kita lebih concern ke jumlahnya untuk pasien kencing manis. Karena apa? Beberapa pasien kencing manis ini kan mungkin sudah ada komplikasi ke ginjal. Biasanya rata-rata mereka yang dulunya gulanya tidak terkontrol. Jadi gula yang tinggi itu sangat merusak ginjal gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah ada komplikasi ke ginjal, lebih dibatasi jumlah proteinnya gitu. Mungkin sekitar 4 porsi sehari kalau misalnya yang sudah ada komplikasi di ginjal. Tapi kalau yang belum ada komplikasi di ginjal gitu ya, kalau kita cek fungsi ginjalnya masih bagus, nah itu kebutuhan proteinnya normal. Untuk pemilihan proteinnya karena rata-rata protein tidak memiliki indeks glikemik yang tinggi, sebenarnya tidak terlalu saya tekankan harus apa, cuman mungkin protein yang lebih sehat itu adalah tentunya yang berasal dari satu ikan. Karena apa? Tinggi omega 3 dan lemaknya lemak baik kan, omega 3. Kemudian ayam pun tanpa kulit karena kulit itu lemak gitu ya. Kalau kaki 4 boleh nggak? Boleh, cuman in moderation. Kenapa? Karena kalau kaki 4 itu ada tinggi lemak jenuhnya gitu. Nah, untuk pengolahannya itu sendiri benar nggak kalau pasien diabetes itu harus menghindari olahan yang digoreng, Dok? Jadi lebih ke kukus, steam atau apalah yang selain digoreng pokoknya, Dok. Untuk digoreng itu kita bisa membedakan dua ya. Kadang itu kita gorengnya dengan goreng tepung masalahnya. Misal ayam cepat saji yang ya kekinian kan pasti goreng tepung. Nah, musuhnya diabetes itu kan tadi tuh si tepung itu gitu. Jadi sebenarnya yang saya lebih concern adalah ketika dia gorengnya dengan tepung, itu yang bahaya. Atau tempenya kayak tempe mendoan yang kita goreng pakai tepung serbaguna. Nah, itu sebenarnya yang harus dihindari. Tapi semisal dia mau menggoreng gitu ya, selama profil lipid atau profil lemaknya dia bagus, tidak masalah sih. Yang penting ya tidak sering-sering makanannya itu digoreng gitu. Dan gorengnya minyaknya kalau bisa maksimal 2 kali pakai, jangan yang sampai hitam. Nah, itu yang bahaya. Kalau dia cuma goreng 2 kali pakai itu nggak masalah. Berarti kalau 2 kali pakai udah masih aman, Dok ya? Masih aman gitu. Lipid ya, lemak. Untuk lemak pada pasien kencing manis itu sebenarnya lebih ke kita takut adanya komplikasi dari kencing manis yang bisa makin cepat muncul ketika lipid profile atau profil lemaknya dia tidak baik gitu. Jadi sebenarnya boleh atau enggak konsumsi lemak? Boleh, karena lemak pun ada yang lemak jahat gitu ya. Kita tahu seperti lemak jenuh, kemudian si trans fat, dan ada lemak baik. Nah, lemak jahat itu ya misalnya margarin dan turunannya. Coba apa turunannya margarin? Bahan makanan yang pakai margarin kalau masak. Terang bulan. Terang bulan, roti, cake. Iya, roti panggang gitu. Jadi itu lemak jahat. Terus hewan kaki 4 pastinya. Terus santan, kemudian kelapa dan olahan kelapa, parutan kelapa, itu semua. Itu juga nggak boleh? Itu lemak jenuh. Kalau lemak baik yang tadi kita udah bahas tuh dari ikan, itu nggak masalah, boleh-boleh aja, malah bagus.
Lanjutnya bagaimana pentingnya pengaturan porsi makan bagi penderita diabetes? Penting banget ya kalau penderita diabetes itu porsi makan diatur. Karena apa? Sebenarnya tidak cuma penderita diabetes, tapi untuk kita nih yang masih sehat pun porsi dari jumlah energi, jumlah karbohidrat, protein dan lemak itu semuanya harus ditakar. Karena apa? Kalau kekurangan beratnya jadi turun. Kalau kelebihan obesitas, kegemukan. Nah, untuk diabetes sendiri lebih kita tekankan adalah komposisi karbohidratnya juga tidak boleh terlalu yang banyak. Misal nih dia makannya sedikit sebenarnya, cuman isinya kebanyakan karbohidrat. Kalau kita misalnya makan nasi dengan dengan mie instan, nah, itu kan isinya karbohidrat semua. Ya itu yang nggak boleh gitu. Jadi memang komposisinya itu harus baik. Nah, jadi ini tuh ada gambar piring ya, rekan-rekan Mangusada. Jadi di piring ini ada huruf T imajiner. Jadi untuk pasien dari kencing manis, kita piring itu T yang di atas itu 50%-nya itu harus diisi dengan serat. Sumber serat itu adalah sayuran dan buah-buahan. Kemudian 25% yang di sebelah kanan itu adalah sumber karbohidrat, tentunya karbohidrat yang kompleks ya, yang belum diolah menjadi tepung. Dan yang sebelah kiri itu adalah sumber protein, yang kalau bisa proteinnya yang berisi lemak baik seperti ikan, kayak gitu, tempe tahu, seperti itu. Jadi untuk porsi dan pembagian komposisi makanan pada pasien diabetes nih, rekan-rekan bisa mengadopsi piring ini. Jadi kalau kita ngambil sayur, setengah piring itu sayur, seperempatnya nasi, seperempatnya si lauk pauk. Berbicara pada nasi, ini kan biasanya penderita diabetes itu pasti memilih untuk beras merah, Dok. Itu memang dianjurkan untuk pemakaiannya beras merah atau boleh beras putih seperti biasanya, Dok? Jadi memang beras merah dan beras putih itu indeks glikemiknya yang berbeda dan glycemic load. Jadi kita punya dua istilah, indeks glikemik dan glycemic load. Jadi memang kalau beras putih itu indeks glikemiknya tinggi, glycemic loadnya juga tinggi gitu. Sedangkan beras merah itu karena memang dia seratnya lebih tinggi, indeks glikemiknya rendah dan glycemic loadnya lebih rendah, yang tentunya lebih disarankan untuk penderita kencing manis. Tapi biasanya pasien-pasien itu mengeluh karena kalau dengan nasi merah rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Rasanya itu nggak enak. Jadi malah mereka itu tadi makannya dikit, kok malah jadi kurus-kurus, malah jadi malnutrisi jadinya. Nah, kalau pada kondisi kayak gitu kita bisa latihan, misal setengah-setengah nasi merah, setengahnya nasi putih. Berarti boleh dicampur kayak itu boleh? Untuk latihan dibandingkan dia full nasi putih, lebih baik dicampur. Tapi kalau yang paling baik ya tentunya full nasi merah. Cuman kalau nggak bisa, kan nggak mungkin juga kita paksa dibanding dia jadi nggak makan, malah malnutrisi. Benar. Gitu. Pernah kemarin Ari dengar kalau misalnya untuk pasien diabetes nih, Dok, nasi putihnya itu dia masak dulu malamnya, terus diangkat, didiamkan, didinginkan, dimasukkan ke kulkas. Besoknya katanya nasi yang malam itu yang habis dari kulkas itu bagus untuk pasien diabetes. Itu gimana? Benar apa enggak? Nah itu sebenarnya ada penelitiannya gitu, dan yang meneliti itu orang Indonesia, orang senior saya, Dr. Fiastuti, spesialis gizi klinik dari UI gitu ya. Dia meneliti nih nasi yang habis matang gitu ya, kita makan yang masih anget-anget, kemudian nasi yang habis matang terus didiamkan 10 jam, kemudian dikonsumsi, sama nasi yang ditaruh di kulkas 24 jam, habis itu dihangatkan. Kan nggak mungkin kita habis dari kulkas langsung dimakan, pasti kita angetin dulu. Nah, harapannya kalau misalnya nasi itu kita dinginkan, dia muncul yang namanya resistant starch. Resistant starch itu adalah karbohidrat yang tidak bisa dicerna tubuh. Jadi harapannya nasi tidak dicerna. Tapi ternyata dari penelitian beliau, ini ya ada penelitiannya, bisa kita lihat bareng-bareng. Ternyata resistant starch-nya kalau nasi yang langsung habis mateng kita makan itu resistant starch-nya itu 0,6 gitu ya.
dari 0,6 gram dari 100 gram, kecil ya. Kalau misalnya udah didinginkan itu ternyata cuma 1,2 sampai 1,3 gram dari 100 gram nasi. Kayak nggak bermakna. Jadi cuma 1,5 banding 100 itu secara klinis tidak bermakna untuk cegah peningkatan gula darah pasca makan nasi dingin. Jadi sebenarnya itu tidak benar. Oke. Gitu. Nah, jadi teman-teman sahabat Mangosada yang biasa mengkonsumsi, maksudnya yang sering menahan nasi malamnya, abis itu ditaruh di kulkas, diharapkan biar bisa pasiennya yang mengidap diabetes ini aman untuk mengkonsumsi, ternyata salah. Iya, kita loh yang teliti, orang Jakarta, orang Indonesia. Oke, jadi lebih dianjurkan untuk mengonsumsi nasi dari beras merah. Beras merah. Kalau nggak bisa full, ya udah kita campur setengah. Oke. Bagaimana? Sebentar, saya cek dulu. Oke, untuk glycemic index, Dok, ya, seberapa berpengaruh sih itu terhadap pemilihan makanan, Dok? Oke, jadi gini, kita ini sekarang kalau saya pribadi ya, ada yang namanya glycemic load, ada yang namanya glycemic index, yang sebenarnya lebih bisa dipakai untuk membantu pasien diabetes atau kencing manis memilih makanan itu tidak lagi glycemic index tapi glycemic load. Oke. Gitu. Jadi apa sih glycemic index itu sebenarnya? Kalau glycemic index itu seberapa cepat suatu makanan yang mengandung 100 gram karbohidrat itu meningkatkan gula, gitu ya. Itu kalau glycemic load. Jadi semakin tinggi, glycemic index. Kalau semakin tinggi glycemic indexnya, maka dia akan setelah makan lebih naik tuh gulanya, gitu ya. Nah, tapi itu kan kita pakainya adalah 100 gram karbohidrat, itu volumenya sangat banyak, jadi sangat tidak bisa diadaptasi ke piring manusia kita sehari-hari gitu. Nah, kalau glycemic load ini dia itu mempertimbangkan jumlah karbohidrat dalam makanan yang kita makan, jadi dia lebih applicable gitu. Intinya kalau kita mau nyari makan, ntar kita lebih perhatikannya jangan glycemic indexnya, tapi glycemic loadnya. Yang kurang dari 10 itu rendah glycemic loadnya, 10 sampai 19 itu sedang, di atas 20 itu tinggi gitu. Misal semangka itu glycemic indexnya adalah 72, itu tinggi. Tapi kan kita tahu nih, semangka itu sebenarnya banyak airnya, ya, banyak airnya, sehingga untuk mencapai 100 gram karbohidrat pada semangka itu tuh membutuhkan mungkin hampir satu semangka yang besar, yang tidak mungkin kita mengkonsumsi satu semangka besar sendirian. Jadi kan itu tidak applicable. Sedangkan kalau glycemic load-nya semangka, misal untuk satu potong semangka lah, itu cuma 4. Jadi sebenarnya rendah glycemic load-nya, dan sebenarnya semangka kalau kita konsumsi cuma 1 slice, 2 slice itu ya aman, karena di sini kita lebih melihat glycemic load-nya. Gitu. Nah, beralih dari diet diabetes, Dok, ya, Ari pengen tahu, Dok, kenapa sih Dokter Felita sendiri memilih untuk melanjutkan ke spesialis gizi klinik? Sebenarnya bisa nggak dijelaskan dulu ke sahabat Mangosada, dokter spesialis gizi klinik itu seperti apa? Siapa tahu ada yang berminat. Oke, jadi spesialis gizi klinik itu yang sebenarnya kami itu dokter, kemudian kami mengambil spesialisasi lagi, yaitu concernnya di bidang gizi klinik. Jadi karena klinik itu ya berhubungan dengan kesehatan ya, dan yang kita rawat itu adalah orang yang sehat dan juga orang yang sakit. Kalau sehat itu lebih ke yang sekarang advance itu nutrigenomik, gimana nutrisi bisa mempengaruhi gen atau sebaliknya, kemudian diet untuk kecantikan, anti-aging, diet untuk wellness, terus sport nutrition, diet pada atlet. Nah, itu yang untuk orang sehat. Dan untuk orang sakit biasanya kita yang obesitas, yang mau kurus gitu ya, kemudian diet pada termasuk
penyakit kronis, kanker, kencing manis, jantung, ginjal, dan lain-lain. Dan karena memang kita basicnya dokter, selain kita memberikan menu gitu ya, kita juga bisa memberikan suplementasi, obat-obatan, baik yang diminum ataupun yang disuntik, ataupun dari infus gitu. Oke. Hal menarik apa yang dokter selama ini bertugas di sini ketika pasien konsul masalah diet, Dok? Hal-hal menarik apa yang Dok temuin di sini? Banyak ya sebenarnya hal yang menarik, cuman dari yang saya amati itu kalau gizi klinik itu uniknya adalah keberhasilan terapinya itu tidak ditentukan oleh dokter, tapi ditentukan oleh pasien. Jadi kalau saya ibaratkan 70% itu dari pasien, 30% itu dari dokter. Kalau misalnya dokter yang lain kayak dokter anak gitu kan memberikan obat, yang penting adiknya minum obat teratur, batuk pilek sembuh. Nah, kalau gizi itu 70% kontribusi keberhasilannya adalah di pasien. Gitu. Iya, seberapa jauh pasien itu mau keep up dengan menu yang kita berikan, seberapa tekun dia mengubah lifestyle, dan itu kan nggak mungkin kita awasi 7 kali 24 jam ya, kalau tidak ada kemauan dari kita sendiri gitu. Oke. Untuk pasien DM, umur berapa yang paling muda yang pernah Dok temuin yang konsul ke Dok? Ini sebenarnya baru ya, dan ini kita masih 15 tahun. 15 tahun? Tapi ini masih kita DD atau kita diferensial diagnosis antara DM tipe 1 dengan DM tipe 2. Oke. Karena dari klinisnya seperti DM tipe 2 tapi usianya masih 15 tahun. Nah, ini belum tegak sih DM tipe 1 DM tipe 2-nya, cuman iya 15 tahun ada. Gitu. Kebetulan adiknya memang obesitas, beratnya sekitar 15 tahun itu 86, 80 sekian. Lebih gede daripada suami saya ya. Iya, jadi tidak hanya usia tua saja untuk kencing manis, sekarang yang usia muda, remaja, kemudian 20-an, 30-an tuh sudah banyak yang terkena kencing manis. Itu karena pola makannya yang salah. Pola makan, iya. Dan juga gen dan juga yang lainnya, banyak faktor lah ya. Genetik kalau yang saya baca 30%, 70%, 70% lebih ke lifestyle. Oke deh. Nah, untuk mitos dan fakta, apakah benar hanya gula yang harus dihindari oleh pasien diabetes? Benar dong. Banyak. Jadi nggak sih banyak. Ada beberapa gitu ya. Selain gula itu kadang tepung ya, seperti kita bahas tadi. Jadi sering nih pasien kencing manis mengganti makanannya, nasinya tuh dengan roti tawar. Yang bagi mereka roti tawar itu kan tidak manis gitu. Harapannya karena tidak manis, jadinya tidak meningkatkan gula. Ya, padahal itu adalah olahan tepung. Oke. Gitu. Terus yang kedua tadi tuh GGL, gula, garam, lemak. Oke. Kalau misalnya untuk buah-buahan ada nggak Dok yang harus dihindari oleh pasien diabetes? Oke, jadi buah-buahan itu memang mengandung fruktosa. Jadi kan tadi saya bilang fruktosa itu sebenarnya juga termasuk dari gula sederhana. Tapi kalau kita makan buah ini kan kita tidak cuma makan fruktosanya aja. Di buah itu ada seratnya, kemudian di buah itu juga ada vitamin, antioksidan dan lain-lain yang satu, kalau serat itu dia membantu untuk mengontrol gula darah. Jadi walaupun ada fruktosanya, namun karena ada kombinasi seratnya, maka konsumsi buah selama jumlahnya in moderation tidak akan meningkatkan gula. Jadi aman sekali kalau misalnya buah-buahan itu gitu ya. Mungkin yang glycemic indexnya tinggi seperti semangka dan pisang pun masih bisa karena dia glycemic load-nya sebenarnya rendah gitu ya. Jadi buah itu aman. Terus antioksidan, vitamin itu kan sebenarnya membantu ya, karena tadi kita bahas pasien kencing manis itu adalah suatu penyakit kronis. Tentunya penting sekali antioksidan untuk pasien-pasien seperti ini gitu. Jadinya buah itu tidak dilarang untuk pasien kencing manis. Nah, selama si pasien ini menjalani diet, Dok, kan pasti ada gangguan-gangguan ya, kayak tadi dia pengen mie lah atau apalah yang memancing gula darahnya naik. Nah, apa saja sih Dok tanda-tanda yang harus mereka ketahui ketika gula darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan bagaimana dia caranya menanganinya?
Oke, jadi kita bahas dulu yang terlalu tinggi ya. Biasanya kalau terlalu tinggi itu dia cepat haus, kemudian kencingnya banyak, terus nafasnya kayak tersengal-sengal, dan khasnya itu adalah nafasnya bau keton gitu. Bau keton itu baunya beda lah gitu ya. Jadi itu adalah sebenarnya salah satu kegawat daruratan, dan kalau bisa kita lihat nih rekan-rekan sekitar kita, keluarga kita ada yang kencing manis, yang biasanya kayak gini itu sering karena dia tidak minum obat teratur atau minum obatnya cuma beli di apotek tapi nggak kontrol ke dokter. Nah, jadi dosisnya nggak sesuai gitu, gulanya sangat tinggi sehingga ini salah satu kegawat daruratan. Dan kalau ada nih nafasnya sudah baunya aneh, tersengal-sengal, pucat seperti itu, langsung harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Kemudian kalau yang gula darahnya rendah gitu ya, keluhannya itu biasanya sering pada orang-orang yang pakai insulin suntik satu, terus yang kedua habis olahraga berat, jadi mungkin habis lari terus telat makan atau lupa makan sebelum olahraga gitu. Jadi biasanya keluhannya matanya berkunang-kunang, keringet dingin, tangannya dingin, bisa lemas sampai pingsan, gemeter juga gitu. Nah, kalau ini kita sebut hipoglikemi. Bagaimana penanganan awalnya? Penanganan awalnya itu adalah dengan mengonsumsi makanan manis. Kalau bawa permen, langsung makan permennya. Kalau pas di rumah, langsung ambil gula pasir 2 sendok, dimasukkan ke segelas air putih. Nah, kalau lagi 15 menit keluhannya tidak membaik, itu harus segera diulang lagi. Gula pasirnya 2 sendok sama air putih segelas. Setelah keluhan membaik, harus segera makan atau nyemil lah gitu ya, terus langsung kontrol ke dokter, karena pasti ada penyebab sesuatu yang tiba-tiba membuat dia gula darahnya turun. Nah, untuk pengguna insulin, adakah pantangan yang sangat khusus untuk dia hindari, terutama pada makanan? Siapa tahu karena dia pakai insulin, ada beberapa jenis makanan yang harus dia hindari, atau sama aja? Kalau insulin ya, kalau insulin itu kan sebenarnya dia ada 2 ya, ada yang long acting bisa disuntik malam, kemudian ada juga yang kita suntik, yang short acting yang kita suntik 3 kali sehari gitu. Jadi karena dia itu disuntik 3 kali sehari, maka lebih utamanya adalah jadwal makan. Jadi jadwal makannya itu ya harus teratur, karena kan dia menyesuaikan jadwal untuk nyuntik insulin gitu ya. Kalau misalnya dia skip makan kemudian dia suntik insulinnya tanpa makan, itu efek sampingnya gulanya akan langsung turun gitu. Dan kalau dia makannya nggak teratur, dia udah suntiknya 3 kali tapi di sela-sela itu masih banyak roti lah, kemudian keripik-kerupuk dan lain-lain. Nah, itu jadi ini sahabat Mang Sada bisa lihat ini itu ada suatu grafik ya, grafik peningkatan gula darah. Ketika kita makan yang teratur gitu, gula darah kita itu naiknya akan bagus gitu. Pada saat makan dia naik, kemudian tidak makan dia landai. Ketika kita makan tidak teratur, maka dia naik turunnya itu sangat tidak bagus, sehingga walaupun sudah dengan insulin, maka gula darahnya juga tidak akan terkontrol bagus. Jadi poinnya kalau dengan insulin itu adalah satu, jadwal makannya harus teratur sesuai dengan jadwal dia menyuntik insulin, dan yang kedua juga jumlahnya tidak boleh kekurangan, karena kekurangan resikonya hipoglikemi. Kalau kelebihan dia resikonya hiperglikemi. Jadi dosis insulinnya kurang kalau dia makannya berlebihan gitu. Nah sekarang kalau masalah tantangan, Dok ya, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi penderita diabetes dalam menjaga pola makan? Bosan. Iya sih. Kadang mereka itu bosan. Jadi karena kan kita itu mengubah suatu pola makan yang sebenarnya sudah sustain 30-40 tahun dalam hidupnya dia, kemudian tidak mungkin kita akan ubah dalam 1-2 hari gitu ya. Jadi seringkali pada saat sakit 1-2 bulan awal karena baru sakit nih, patuh nih, kemudian sudah makannya bagus kan, gula darahnya terkontrol, obat rutin, mulai enak badannya, mulai lupa, mulai lagi kembali. Biasanya ini terjadi dia ini apa namanya, kayak sembunyi-sembunyi gitu dia makannya. Iya.
nanti ketahuan pas dia hiper atau hipo. Biasanya ketahuan kalau dia cek lab. Jadi kalau cek lab itu ada namanya HbA1c. Itu adalah kadar rata-rata gula darah sebelum 3 bulan terakhir. Kalau jadi 3 bulan terakhir itu kelihatan di HbA1c. Kalau HbA1c-nya naik, pasti tidak bagus makan 3 bulan terakhir itu. Oh gitu. Kita bisa lihat dari labnya kalau dia cheating bohong-bohong gitu kelihatan dari lab. Oh iya, makanya kalau pasien diabetes itu biasanya 1 bulan tuh dia bisa dia biasa cek gula darahnya yang puasa sama 2 jam PP aja. Nanti yang 3 bulan baru dia cek lengkap. Oke. Oh berarti itu yang untuk ngecek dia selama 3 bulan ada nakal apa enggak pola makannya seperti itu ya. Kontrol gulanya bagus atau enggak. Gitu. Oke. Termasuk obatnya diminum atau enggak, makannya bagus atau enggak, itu kelihatan dari A1C-nya. Kalau naik berarti antara obatnya bolong-bolong atau makanannya cheating-cheating. Nah, kelihatan. Oke. Nah, kalau cara mengatasi godaan makanan yang tidak sehat pada pasien diabetes gimana, Dok? Sebenarnya lebih kita mencari substitusinya sih. Misal nih, kalau pasien ini suka minuman manis gitu, kita bisa substitusi gula dengan yang namanya gula yang lebih manis tapi tidak diserap tubuh, namanya stevia. Kita bisa ganti gulanya pakai stevia gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia suka cemilan yang manis gitu ya, kita bisa ganti cemilannya pakai buah potong. Gitu kan. Terus intinya kita mencari substitusi makanan yang lebih sehat tapi juga tidak menyiksa gitu kan. Buah kan sebenarnya enak, buah apukat, buah naga dan lain-lain itu kan manis, kemudian juga lebih bergizi. Jadi sebenarnya selama kita bisa untuk mencari substitusi makanan, harapannya bisa lebih patuh ya gitu. Oke. Nah, tadi itu kan kita bahas yang pasien diabetes tok gitu ya, pola makannya. Apakah akan berubah pola makan atau aturan makannya ketika dia ada komplikasi, contohnya bilanglah ke jantung kayak gitu? Ada nggak perbedaannya? Pasti. Jadi kalau misalnya jantung itu luas sekali ya, Ari ya. Misal nih dia sudah ada gagal jantung gitu ya, tahap contoh PJK gitu lah. Koroner gitu ya. Koroner itu kan biasanya disebabkan karena adanya sumbatan di arteri koroner gitu ya. Tentunya pasien ini selain kita batasi tepung dan si gula tadi itu, kita akan lebih dalam tanda kutip lebih tegas untuk si lemak tadi karena sumber plak arteriosklerosis atau perlemakan pada arteri koroner itu kan adalah lemak. Jadi akan semakin banyak pantangan makannya gitu. Kalau misalnya gagal jantung gitu, berarti ada lagi yang diawasi cairan. Kalau kelebihan cairan kan sesek pasti jadinya. Oh iya benar-benar. Ginjal juga, kalau udah gagal ginjal tahap akhir, cairan dan protein juga. Jadi begitu ada komplikasi maka tentunya anjuran makan dan meal plan yang diberikan itu pasti akan berbeda. Jadi sahabat Mangusada, jika ada kayak keraguan, jangan coba-coba sendiri, mending langsung konsul aja ke Dokter Felita. Oke, kita lanjut, Dok. Nah, bagaimana penderita diabetes itu dapat menikmati makanan khas atau makanan tradisional tanpa resiko gulanya naik, Dok? Oke. Apa nih ya, kita bahas makanan di Bali aja kali ya. Sebenarnya makanan di Bali tuh banyak loh yang sehat. Misal ayam sisit itu sangat boleh sekali gitu. Terus ayam betutu itu juga aman sekali. Terus ikan mujair dinyat-nyat, jadi yang harus kita goreng tepung gitu kan, itu banyak banget kalau untuk di Bali gitu. Sisit nggak goreng tepung, betutu nggak goreng tepung, nyat-nyat kalau sebenarnya tidak digoreng itu juga kita bisa olah seperti itu. Terus sayuran kita punya pelecing kangkung, terus kita bisa buat urap dan lain-lain yang sebenarnya banyak pilihan makanan tradisional yang sehat dan tidak menimbulkan peningkatan gula darah gitu. Tetap aja ingat hindari tepung dan gula dan lemak.
lemak. Jadi kebiasaan makan jajan Bali dengan kopi di pagi hari mungkin dihindari dulu dah ya. Mungkin bisa nih. Jadi ada yang namanya arem-arem. Arem-arem itu kayak jajan pasar, tapi dia tuh mirip kayak lemper. Cuma bahannya tuh nasi, dalamnya itu ada daging ayam. Kalau misalnya kita di Bali ada arem-arem kayak itu sebenarnya kayak makanan khas Jawa. Itu bisa dijadikan pendamping si Itu sama kayak lemper. Lemper kan ketan. Kalau arem-arem itu nasi dibungkus sama daun kelapa, daun pisang. Dalamnya ayam gitu. Atau pendamping kopinya ya si umbi-umbian. Singkong rebus, ketela, keladi atau talas. Bener, atau itu edamame. Edamame. Kacang rebus, kacang tanah rebus itu kan juga bisa jadi pisang rebus. Banyak sekali pendamping kopi yang sebenarnya bisa kita pilih dan tidak meningkatkan resiko peningkatan gula. Cuma mungkin pada belum kepikiran aja ya gitu ya, karena kebiasaannya kopi pisang goreng. Iya, kopi pisang goreng, kopi klepon, kopi apa sih lagi itu namanya ya, ongol-ongol. Coba tebak kalori satu biji klepon itu berapa? Satu biji yang kecil. Satu biji berapa ya? Berapa? 100. Jadi kok 2 biji 200. 200 itu sama kayak nasi, 2 centong nasi rice cooker. Jadi kita makan 2 biji klepon sama makan dengan nasi 1 piring itu sama. Jadi makanya gulanya naik. Iya, benar. Yang kebiasaan makan itu di pagi hari tolong dibatasin. Habis ini nggak mau beli klepon lagi. Gitu atau enggak? Apa godaannya masih apa enggak ya, tergantung mereka. Tergantung kembali lagi ke mereka. Nah, untuk suplemen dok, ada nggak suplemen tertentu yang dapat membantu dalam pengelolaan diabetes? Ada. Yang pertama tadi kita udah bahas sih lemak baik omega 3. Jadi omega 3 kan sering nih kita melihat suplemen isi omega 3. Kalau misalnya rekan-rekan mau mengonsumsi suplemen yang membantu mengontrol gula gitu ya, itu salah satu yang bisa kita jadikan pilihan adalah si omega 3 ini. Karena sebenarnya dia ini bersifat lemak baik kan, jadi mencegah tuh si aterosklerosis atau perlemakan di pembuluh darah. Jadi komplikasi-komplikasi kayak ke jantung dan lain-lain turun. Terus yang kedua, si omega 3 ini kan anti peradangan, sedangkan orang kencing manis itu tubuhnya banyak peradangan di seluruh tubuh. Jadi dia untuk menetralisir peradangan itu. Yang kedua, vitamin D. Jadi vitamin D itu memang sudah diteliti, dia bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah dengan mekanisme yang ya panjang lah mekanismenya. Tapi poinnya adalah dia membantu untuk mengontrol gula darah dan membantu untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi kalau mau minum suplemen yang aman dan memang dia sudah terbukti secara penelitian memberikan efek yang baik untuk kencing manis sampai saat ini adalah 2 suplemen itu. Nah untuk tips dok, apa sarannya dokter untuk penderita diabetes yang sibuk dan tidak sempat memasak sendiri? Sebenarnya gampang sih. Yang pertama catering. Terus yang kedua itu sekarang itu banyak loh yang ready to serve. Jadinya kita itu udah dipaketin sama penjualnya. Misal mau buat apa ya, sayur bening gitu, jadi bayam, bawang dan lain-lain itu sudah ditumbuk, yang tinggal kita tumis-tumis aja, tinggal kita masak-masak aja tuh ada. Jadi makanannya itu sudah dipaketin sama penjualnya untuk kita langsung masak dengan simple, tinggal tumis, masukin ayam, udah selesai. Jadi itu juga bisa. Terus yang ketiga, memilih tempat makan yang menjual makanan yang sehat gitu. Misal nasi Padang gitu. Kalau kita nasi Padang kan bayangannya lemak, santan gitu. Tapi ada sih sebenarnya yang bisa kita pilih. Misal nasi tetap ya seperempat nasinya, kemudian setengahnya itu adalah si daun singkong, nasi Padang, terus seperempatnya lagi itu si ayam pop. Nah, ayam pop itu kan sebenarnya tidak digoreng. Jadi kalau kita mau mengonsumsi ayam pop ya silahkan saja di si resto Padang itu gitu. Jadi
gimana kita bisa memilih makanan yang sehat gitu. Gitu sih. Oke. Nah, untuk camilan yang sehat untuk pasien diabetes apa saja Dok pilihannya? Tadi kita udah sebutin yang pendamping kopi, umbi-umbian, kemudian edamame, kemudian kacang-kacangan, kacang almond, terus kacang kuaci, kemudian cashew, kacang mete, terus yogurt tapi yang plain, itu juga bisa untuk penderita diabetes. Kemudian kalau mau dia minum susu yang skim atau yang low fat juga boleh untuk penderita diabetes. Kemudian buah-buahan, itu semua bisa dijadikan cemilan. Ataupun kalau misalnya roti, bisa kita pilih tapi yang roti gandum utuh. Jadi sahabat Mangusada mungkin harus lebih berhati-hati dalam membeli roti gandum ya, karena tidak semua roti gandum yang dijual di pasaran itu adalah mengandung gandum yang banyak. Jadi walaupun judulnya kadang roti gandum tuh yang biasa sering banget kita beli, itu kalau kita lihat di komposisinya lebih banyak tepung terigunya dibandingkan gandumnya. Jadi roti gandum tapi yang asli gandum utuh itu masih indeks glikemiknya dan glikemik loadnya sedang, jadi masih boleh untuk cemilan. Oke. Nah Dok, ini kan kadang biasanya teman-teman pada ragu mengenai jadwal makan. Nah, untuk penderita diabetes atau mempunyai keluarga yang diabetes seperti itu. Nah, untuk jadwal makan deh Dok, dari pagi itu bagusnya makannya jam berapa? Sarapan dulu atau gimana jam-jamnya? Nah, itu sangat individual ya. Jadi satu pasien itu tidak bisa sama gitu. Yang pertama, misal memang dia tidak biasa makan pagi gitu. Kemudian dan tanpa makan pagi pun dia tidak ada keluhan, misalnya tidak ngantuk, terus dia konsentrasinya juga tetap baik pada saat kerja, ya itu tidak saya paksa untuk sarapan. Misalnya saya jam 10 baru bisa makan, ya sudah kita ikuti. Cuma tetap jadwalnya ya tetap harus teratur. Kalau mau Anda jam 10, jadi setiap hari itu ya jam 10 gitu. Jangan kita paksa dia harus jam 7. Kadang malah ada yang begah kalau kita paksa seperti itu. Jadi lebih saya terapkan adalah jadwalnya harus patuh. Kalau emang sudah kita deal jam 10, ya besoknya dan seterusnya jam 10, jam 12, jam 6 silahkan, tapi harus patuh. Dan jumlahnya sesuai tadi huruf T itu, dan jenisnya juga diatur. Berarti kalau misalnya ini beberapa sering saya temui di lapangan Dok, orang yang dengan diabetes itu sarapannya tok melontok tuh harus bubur. Apakah harus bubur atau boleh nasi? Bubur apa dulu nih? Bubur putih. Bubur putih. Nasi bubur putih. Bubur kayak bubur Bali gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan gula, dan nggak ada hubungannya juga dengan kontrol glikemi, itu nggak ada. Jadi kalau memang dia memilih bubur karena merasa lebih nyaman, tidak mual gitu. Kadang kan memang kencing manis itu salah satu komplikasinya adalah gastropati kencing manis. Jadi dia mual karena efek kencing manisnya, sehingga pagi dia lebih nyaman dengan bubur. Nah, kalau alasan si pasien itu dia nyaman dengan bubur, kalau diganti nasi dia mual, itu silahkan. Tapi kalau alasannya dia mengonsumsi bubur itu karena dia takut gulanya naik, nah itu akan saya sarankan untuk mengganti dengan makanan biasa, nasi gitu. Jadi tergantung alasannya gitu. Kalau misalnya alasannya dia karena dia mual, karena gastropati DM, kita bilang, saya mual Dok kalau pagi langsung nasi, malah jadinya muntah, bisanya masuk bubur dibanding nggak makan, ya itu masih kita perbolehkan. Cuman kalau alasannya dia ganti karena untuk menurunkan gulanya, saya ganti aja karena nggak ada hubungannya dengan penurunan gula. Oke. Nah, ini sebagai penutup, apa pesannya dokter untuk penderita diabetes yang baru mulai mengubah pola makan mereka? Oke, jadi sebenarnya ya, saya sering bilang gini ke pasien, makanan enak itu cuman 10 cm di lidah. Sisanya itu tubuh itu tidak bisa merasakan rasa makanan yang gurih, makanan yang manis, makanan yang enak. Jadi berusahalah untuk
kita mengatur dan memilih makanan yang kita konsumsi, karena tubuh itu bukan hanya si 10 senti lidah ini, tapi jauh lebih banyak organ-organ yang harus kita jaga supaya kita bisa hidup tua dengan sehat. Seperti itu. Oke. Nah, ada nggak tren atau inovasi terbaru dalam diet untuk diabetes yang patut diperhatikan, Dok? Oh iya, banyak nih pasien baru aja kemarin. Jadi dia kencing manis, kemudian dia mengganti nasinya dengan beras porang. Tahu beras porang nggak? Beras instan yang benar. Itu banyak loh yang mereka mengira bahwa beras instan itu indeks glikemik dan glikemic load-nya lebih rendah. Tapi ternyata jadi gini, kalau umbi porangnya sendiri gitu ya, jadi dia ada namanya glukomanan. Nah, umbi porangnya sendiri itu memang rendah glycemic load dan rendah indeks glikemik. Tapi beras porang yang dijual di Indonesia itu kan sebenarnya sudah diubah jadi, dia kan umbi, diubahlah dia menjadi tepung. Nah, pada saat dia ubah jadi tepung, tergantung merek, ada yang dicampur dengan tepung kanji, ada yang dicampur sama tepung beras, ada yang dicampur dengan tepung maizena atau tepung jagung. Sehingga pada saat mengonsumsi si beras instan ini diuji coba oleh rekan kita di RSP Sanglah gitu ya. Dia mencoba ke diri sendiri makan si beras instan, kemudian dicek gulanya, habis itu sampai 220 habis makan beras instan. Iya, jadi jangan termakan iklan gitu ya. Karena ternyata kalau mau makan umbi porangnya langsung itu boleh banget karena memang bagus. Tapi begitu makan beras porang, namanya juga yang orang Indonesia kalau nggak makan nasi rasanya nggak makan. Mereka tuh mengubah si umbi porang jadi tepung, dicampur sama si tepung beras, tepung kanji dan tepung maizena. Ini membuat si indeks glikemik dan glikemia load-nya langsung naik. Si tepung tadi kan. Jadi udah berubah struktur kimianya, pasti indeks glikemiknya berubah. Dan biasanya mereka nggak pakai istilah tepung, pakainya pati jagung, pati kanji gitu, biar nggak kelihatan istilah tepungnya. Oke, pinter banget. Namanya jualan ya. Iya, ya. Oke, nah sekarang ke keluarga, Dok. Bagaimana cara keluarga atau teman untuk mendukung penderita diabetes dalam menjalani pola makan? Jadi ketika kita punya orang tua, misal gitu ya, yang punya kencing manis, jadi mau nggak mau kita itu harus membuat rumah, utamanya rumah itu sebagai safe zone-nya si pasien kencing manis itu. Dengan bagaimana? Dengan meniadakan segala macam gula dan tepung. Kalau gula pasir nggak apa ya, kan untuk masak tuh ya, maksudnya gula itu kayak minuman manis, kemudian cemilan, roti-roti, dan segala jenis tepung, mie, kemudian ya semua yang berbahan tepung lah. Jadi kita juga harus tetap tidak membeli itu untuk di stok di rumah. Jadi kita harus mendukungnya dengan menjadikan rumah yang ditinggali orang tua kita itu sebagai safe zone. Jadi dia nggak bisa cheating di rumah karena nggak ada. Dan yang kedua, ikut nggak makan. Jadi nggak mungkin kan kita pulang kerja, saya beli terang bulan, ibu jangan makan ya, kan ibu kencing manis, saya aja yang makan. Terus kita makan di depan orang tua kita. Itu kan juga sebenarnya pasti akan ada drive, suatu saat si ibu akan kepingin. Atau biasanya boleh nggak ibu ngicip dikit. Terus sebagai anak ujung-ujungnya dikit ya. Besoknya lagi bawa pisang goreng. Ibu boleh nggak nyicip satu? Ujung-ujungnya ya sama aja gitu. Jadi kita harus ikut sebenarnya hidup sehat dan tidak menyetok apapun yang membuat gula darah orang tua kita, keluarga kita tinggi. Nah, itu kita lakukan bukan hanya untuk kebaikan si pasien, tapi juga untuk diri sendiri gitu kan? Setuju. Iya benar. Nah, untuk pesan kepada para pasien diabetes mellitus, ada nggak, Dok, pesan khusus untuk pasien diabetes mellitus? Oke, jadi diabetes mellitus itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi itu adalah awal dari segalanya. Gimana kita berusaha
kita untuk mengubah pola makan kita dan mulai untuk kembali mengingat merawat tubuh kita gitu ya. Karena umur panjang boleh panjang, tapi panjang itu harus disertai dengan sehat. Jadi percuma kan kita umur panjang tapi sakit-sakitan. Kita tentu saja akan memilih umur panjang tapi tetap aktif, tetap produktif. Salah satunya dimulai dengan piring kita, makanan kita. Oke, nah intinya sahabat Mangusada, ketika kita dihadapi dengan suatu penyakit ya, yang kita bahas kali ini adalah diabetes, terima dulu sakitnya kita. Habis itu ya udah kita jalani dengan tekun, dietnya dengan tekun, semuanya dengan tekun. Obat-obatan, obat-obatan, iya benar, dikontrol. Habis itu obat-obatnya diminum secara rutin, dietnya juga dilakukan dengan tekun. Itu akan menjadi kebiasaan buat kita dan juga orang di sekitar kita. Tentunya sahabat kita, keluarga kita juga harus mendukung si pasien ini agar tetap mau menjalani dietnya dia. Kenapa? Karena ketika dianya salah makan atau enggak ketika dianya bosan, kitalah yang menjadi peran penting menjadi support system. Iya, benar seperti itu. Oke. Nah, untuk sahabat Mangusada yang dalam hal ini memiliki kerabat atau saat ini Anda merupakan pasien diabetes yang mungkin ragu dalam mengatur pola makan atau masih bingung saya harus makan apa saja pantangannya, boleh langsung saja temui Dokter Velita pada hari Senin sampai dengan Sabtu, Dok ya. Iya. Di klinik Poliklinik Gizi RSD Mangusada jam 7.30 sampai jam 12. Oke, nah untuk kalian pengguna BPJS bisa sertakan surat rujukan dari Vaskes satunya kalian yang bisa ditujukan ke klinik gizi klinik di Poliklinik Rumah Sakit Daerah Mangusada. Nah, tepatnya ada di lantai 2 gedung D seperti itu ya. Oke, untuk Dokter Velita ada tambahan lagi? Kayaknya sudah cukup ya. Nanti kalau kita tambah lagi meledak. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Dokter Velita sudah mau menerima undangan kita, berbincang-bincang sama kita. Terima kasih sudah diundang. Berbagi ilmunya terkait diet pada pasien diabetes hari ini, Dok ya. Sangat bermanfaat, sangat menarik buat kita. Nanti jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi seperti itu ya. Oke, untuk sahabat Mangusada yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan bisa langsung saja komen di YouTube Mangusada channel kita. Nanti kita akan bahas satu persatu bersama dokter terkait. Terima kasih, sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, sampai jumpa.